Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedetong Pien, Rahayu, Bagaswaras, dan salam semua saudara. Alhamdulillah, puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada malam hari ini, di Indonesia malam hari, tapi ini di kota Taif, Mekah, masih sore, pukul 3:30 ya. Kita tetap dirahmati oleh Tuhan, kita diberikan kesempatan kembali untuk bertemu bertatap muka secara online di acara kesayangan kita, Jagongan Online bersama Indonesia merayakan perbedaan. Salam semua saudara. Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial dari tokoh rohaniawan penghayat kepercayaan dengan Ibu Rela Susanti yang nanti akan diperkenalkan oleh moderator kita, yang mana pada malam hari ini kita akan mengangkat tema tentang harmonisasi semesta dalam praktek kehidupan. Di sini kita akan mengajak untuk melihat bahwa harmoni bukan hanya sebuah konsep besar, tetapi sesuatu yang nyata dimulai dari kesadaran diri, relasi antar sesama, hingga bagaimana cara kita merawat alam serta kehidupan bersama. Bapak Ibu, melalui dialog kita Jagongan Lintas Iman ini, semoga kita memperoleh perspektif yang memperkaya, meneguhkan nilai kemanusiaan, serta menguatkan komitmen kita untuk selalu hidup selaras bersama, saling menghormati, dan juga berjalan bersama dalam perbedaan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai Jagongan, perkenankan kami memutar lagu Indonesia Merayakan Perbedaan. Mari kita simak bersama.
Mestinya kita rayakan perbedaan adalah anugerah. Wahai saudaraku, mari kita bergandengan tangan, bersatu kita teguhkan iman menuju Indonesia nan jaya. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Ya, mari kita teguhkan iman dan merayakan perbedaan bersama. Indonesia merayakan perbedaan. Salam semua saudara. Bapak Ibu yang dirahmati Tuhan, mari kita mengikuti jagongan online malam ini dan semoga memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Saya akan panggil moderator pada malam hari ini dengan Mbak Nana SH. Assalamualaikum Mbak Nana. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa tetap opening Pada Mbak acara. Nana, silakan dipandu jalannya di sekitar malam ini. Terima kasih. Baik, ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Weditong Tien, Om Swastiastu, Rahayu, salam semua saudara. Bapak Ibu, pertama-tama saya mengucapkan puji syukur Alhamdulillah karena pada malam hari ini kita diberi kesempatan yang sangat baik untuk bisa bertemu kembali di acara rutin agenda IMP, yaitu jagongan online atau diskusi ringan lintas iman yang kita selenggarakan setiap hari Senin malam. Selanjutnya, pada malam hari ini kita telah mengangkat tema dengan judul Harmonisasi Semesta dalam Praktek Kehidupan, yang mana akan disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Ibu Rela Susanti ST MSOS. Beliau adalah Sekjen Puan Hayati. Tanpa panjang waktu lagi, waktu akan langsung saya sampaikan kepada pembicara atau narasumber kita pada malam hari ini, yang sebelumnya akan saya sapa dulu. Selamat malam Ibu Rela Susanti. Selamat malam Ibu Nana. Selamat malam, baik. Apakah suara saya jelas? Jelas, Alhamdulillah, sangat jelas sekali. Ya. Ini baru pertama kali gabung ya, Bu? Betul. Mudah-mudahan nanti kita terus bisa berkolaborasi di acara IMP ke depan. Menyuarakan perbedaan yang harus terus kita rayakan, karena perbedaan adalah sebagai media untuk kita selalu bersama. Baik Ibu, untuk selanjutnya waktu akan saya sampaikan. Silakan untuk menyampaikan materi atau tema pada malam hari ini. Terima kasih. Baik, izin share screen dulu ya. Baik, apakah sudah keluar PPT saya? Sudah Ibu? Sudah. Di screen ya. Baik, sebentar. Baik, terima kasih Ibu Nana yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya izinkan menyapa dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, dan salam merayakan perbedaan. Itu baru saya pelajari barusan. Yang terhormat Ketua Puan Hayati Pusat, Ibu Dian Jenny, kemudian yang terhormat para panitia dan rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini,
dalam kegiatan dialog jagongan online Indonesia Merayakan Perbedaan. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ulan dan teman-teman panitia jagongan online yang telah memberikan kesempatan kepada saya, juga kepada Ibu Dian yang telah memberikan kesempatan juga kepada saya untuk bicara tentang harmonisasi semesta dalam praktek kehidupan. Harmonisasi merupakan atau memiliki definisi selaras, serasi, dan seimbang. Gitu. Selaras artinya berjalan beriringan dengan hukum alam, serasi artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan seimbang artinya tidak berlebihan dalam mengambil atau bijaksana dalam mengambil, tidak serakah, dan tidak kurang dalam memberi. Dalam ajaran kepercayaan, ajaran kepercayaan itu mengajarkan bahwa kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang dijadikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sudah selayaknya kita berterima kasih dan membangun relasi yang seimbang dengan alam, karena memang dalam ajaran kepercayaan yang saya yakini dari sesepuh saya bahwa diri manusia itu terdiri dari 3 elemen penting, yaitu badan jasmani, ada badan rohani, juga ada sang aku. Di mana badan jasmani manusia itu berasal dari saripati angin, saripati air, saripati api dan bumi. Lewat apa yang kita makan, melalui apa yang kita minum, melalui apa yang kita hirup, dan melalui apa yang kita serap. Sehingga dalam ajaran kepercayaan, bumi itu atau alam semesta itu bukan hanya tempat hidup, tetapi merupakan penopang hidup. Sehingga di dalam ajaran kepercayaan kita dituntut atau diajarkan untuk saling menghormati antara manusia, alam, dan Tuhan. Kemudian apa dalam praktek kesehariannya yang merupakan spiritualitas lokal, yang merupakan etika dalam menata kehidupan, dalam menghargai alam gitu. Para penghayat kepercayaan biasanya akan melakukan ritual atau upacara sebelum menanam ataupun hendak mengambil hasil panen gitu. Kemudian melakukan ritual syukur panen, melakukan larung sesaji, kemudian melakukan ruatan bumi, ruatan sumber air, kemudian larangan menebang pohon di sumber air, yang itu merupakan bentuk ungkapan rasa syukur manusia terhadap alam sebetulnya. Karena kita sangat meyakini di penghayat kepercayaan, kita tidak bisa hidup tanpa alam, sehingga sudah selayaknya, dan kita juga menyadari bahwa di setiap makhluk yang dijadikan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu ada zat hidup, sehingga ada etika, ada adab yang harus kita lakukan sebelum kita mengambil hasil alam gitu. Contoh kasus misalnya penghayat akan melakukan mengambil hasil panen, dia akan mengadakan upacara ritual dengan menyajikan sesajian, dengan juga bakar kemenyan. Itu bukan merupakan praktek klinik atau syirik atau musyrik atau kita menduakan Tuhan, bukan sama sekali. Itu merupakan bentuk etika, adab yang kita lakukan sebagai manusia yang sangat bergantung kepada alam, sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita terhadap alam, karena alam telah memberikan begitu banyak kebaikan kepada manusia. Kemudian nilai-nilai lokal itu merupakan panduan ekologis yang berbasis spiritualitas dan etika hidup berkelanjutan. Kalau kita tahu di dunia internasional kita sudah mengenal sistem atau SDGs ya, Sustainable Development Goals, di mana di situ ada 17 poin dan salah satunya adalah tentang lingkungan gitu. Nah, sebetulnya etika hidup berkelanjutan sudah dikenal oleh para leluhur-leluhur kami yang terdahulu,
itu sudah membahas tentang itu. Jadi bukan barang baru bagi kita etika hidup berkelanjutan itu atau Sustainable Development Goals itu, tapi merupakan nilai-nilai yang sudah diwarisi oleh para pendahulu kita, para leluhur kita gitu. Salah satu contoh ada filosofi Sunda yang dilakukan di eh, apa masyarakat adat Kanekes di Jawa Barat, bahwa ada 3 bentuk leuweung atau hutan yang itu merupakan eh, mempunyai fungsi dan perannya sendiri. Ada leuweung larangan, ada leuweung tutupan, ada juga leuweung baladaheun. Leuweung larangan atau leuweung atau hutan lindung ini adalah kasta hutan tertinggi dan paling sakral. Fungsinya sebagai jantung pertahanan alam dan area resapan air utama, sehingga dalam aturannya mereka menerapkan sama sekali tidak boleh dimasuki oleh manusia, apalagi dirusak. Dan di sana tidak boleh ada aktivitas manusia kecuali untuk kepentingan ritual adat yang sangat khusus, dan itu juga hanya dilakukan oleh orang dalam atau puun. Nah, kaitannya dengan harmoni, ini menggambarkan atau melambangkan penghormatan tertinggi kepada alam. Karena manusia mengakui ada wilayah yang harus dibiarkan murni demi keselamatan seluruh ekosistem. Kemudian ada juga leuweung tutupan atau hutan titipan. Hutan titipan ini berfungsi sebagai penyeimbang antara leuweung larangan dengan leuweung baladaheun, gitu. Antara hutan lindung dengan hutan garapan. Aturannya di leuweung ini boleh dimasuki, tetapi tidak boleh dibuka untuk lahan pertanian. Kayu di dalamnya hanya boleh diambil jika saat kayu tersebut sudah tumbang sendiri gitu. Jadi tidak boleh kita yang menebang, tapi kita mengambil kayu di dalam hutan ini hanya dalam kondisi kayu itu sudah tumbang gitu. Dan itu pun jika keadaannya sangat mendesak, dan itu juga harus melalui izin dari pemangku adat atau zaro atau puun. Nah, kaitannya dengan harmoni hutan atau leuweung tutupan ini adalah mengajarkan sikap hati-hati dan tidak serakah dan bijaksana. Kita hanya mengambil apa yang benar-benar kita butuhkan dan apa yang benar-benar mendapatkan izin dari pemilik semesta. Kemudian yang ketiga ada leuweung baladaheun atau hutan garapan. Nah, ini merupakan area di mana interaksi manusia paling intens terjadi. Fungsinya sebagai lahan produktif untuk menopang kebutuhan ekonomi dan pangan masyarakat. Biasanya para masyarakat adat di suku Kanekes Baduy ini melakukan cocok tanam atau menanam padi ataupun huma di leuweung baladaheun atau leuweung garapan ini. Tapi ada juga aturan gitu di leuweung ini. Leuweung ini boleh dibuka untuk berladang, namun tetap ada aturan ketat, tidak boleh menggunakan pupuk kimia. Jadi hanya boleh menggunakan pupuk kandang atau kompos. Dan tidak boleh merusak tanah secara berlebihan. Karena dalam kepercayaan kami, semesta atau ibu pertiwi itu merupakan rahim seorang, diibaratkan rahim seorang perempuan. Jadi ketika perempuan itu baru melahirkan, kita biarkan tubuh perempuan itu untuk ada proses recovery dulu untuk mempersiapkan masa tanam selanjutnya. Nah, jadi di dalam aturan di filosofi Sunda bahwa kita hanya diizinkan menanam padi itu 1 tahun 1 kali itu. Tidak seperti sekarang yang dilakukan oleh masyarakat di luar Kanekes, menanam padi itu bisa 1 tahun 3 kali, jadi 4 bulan sekali dia panen. Dan ini menurut keyakinan filosofi Sunda bahwa dengan melakukan penanaman 1 tahun 3 kali itu kita seperti memperkosa ibu pertiwi, karena ibu pertiwi dibiarkan dipaksa untuk menghasilkan padi terus menerus gitu tanpa diberi ruang untuk pemulihan kondisi tanahnya itu, karena ada unsur-unsur hara yang dibutuhkan yang itu bisa direcovery dalam waktu tertentu. Kemudian
kita juga di Leuweung Garapan ini harus juga mengikuti siklus tanam adat. Jadi tidak sembarangan kita bisa menanam gitu. Harus sesuai dengan siklus yang sudah ada. Nah, kaitannya dengan harmoni bagaimana? Leuweung Garapan ini menunjukkan bahwa manusia boleh memanfaatkan alam untuk hidup asalkan dilakukan secara bertanggung jawab dan tetap menjaga kesuburannya. Eh, dengan praktek sehari-hari dengan menggunakan pupuk kimia, menurut filosofi Sunda itu akan merusak unsur hara yang ada di dalam tanah, sehingga sebisa mungkin kita menerapkan pertanian itu secara organik. Kemudian apa peran perempuan di dalam uh, ekoteologi ini atau dalam peran harmonisasi semesta dalam kehidupan ini adalah perempuan berperan sebagai penjaga dan penutur tradisi. Perempuan juga sebagai pengelola pangan dan pengelola benih kehidupan. Kemudian perempuan selalu melakukan eh, cocok tanam itu dengan doa, mengambil secukupnya dan berbagi dengan hormat. Dan perempuan penghayat adalah ekoteologi praktis yang hidup dalam keseharian. Jadi bicara ekoteologi, bicara harmonisasi alam semesta, bagi kami itu bukan merupakan sesuatu yang baru. Karena memang bagi kami ini bukan sesuatu yang hanya bisa dibicarakan, tetapi memang sudah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contoh gambar ketika perempuan sedang melakukan upacara merawat sumber air itu. Berterima kasih kepada alam atas air yang diberikan oleh alam. Kemudian apa tantangannya? Tantangan dari harmonisasi alam ini bahwa sebentar. Tantangannya bahwa kita itu sekarang hari ini kita banyak dengan bergelut dengan komoditas. Jadi lahan itu banyak digunakan oleh kepentingan korporasi sehingga alam itu dirusak dan hanya memikirkan kepentingan sendiri tanpa memikirkan keberlangsungan kehidupan selanjutnya dan tanpa memikirkan kehidupan orang lain gitu. Selain itu tantangannya juga adalah alih fungsi lahan atas nama program strategis nasional tanpa uji lingkungan yang bijak. Ini juga merupakan tantangan yang kita hadapi hari ini gitu. Lalu kemudian dari tantangan itu kita belajar apa peluang yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau untuk menjaga alam ini supaya tetap lestari. Karena kita sebagai manusia punya juga peran sebagai penjaga atau pelestari. Dalam bahasa Jawa ada istilah memayu hayuning bawana bahwa kita tuh harus bijak. Dunia itu sudah indah, alam semesta itu sudah disediakan oleh Tuhan begitu indahnya. Jadi kita wajib untuk menjaga kelestariannya. Peluang yang bisa kita lakukan diantaranya kebangkitan kesadaran ekologis global gitu. Hari ini mungkin tema ekoteologi atau harmonisasi alam semesta itu sudah banyak diperbincangkan di media-media ataupun di kesempatan-kesempatan yang dialog-dialog atau seminar gitu. Sehingga ini membangun kesadaran ekologis secara global di antara kita sebagai manusia. Kemudian penanam pohon-pohon secara serentak, kemudian pembatasan izin alih fungsi lahan oleh pemerintah, dan yang terpenting adalah dibentuknya regulasi yang ramah terhadap lingkungan. Dan ini merupakan salah satu kegiatan dari Puan Hayati dalam mengelola sampah organik menjadi pupuk organik cair. Ini salah satu bentuk upaya kami dalam melestarikan lingkungan sehingga sampah organik itu tidak dibuang begitu saja, tetapi kita manfaatkan untuk mengurangi gas metan yang dihasilkan dari sampah organik sehingga bisa mengurangi juga penurunan lapisan ozon gitu, menurunnya lapisan ozon. Itu kemudian ini juga yang bisa kita lakukan
yaitu ciptakan ruang dialog tentang lingkungan untuk menciptakan kepedulian bersama. Ini seperti kegiatan kita malam hari ini juga merupakan salah satu upaya untuk menciptakan pemahaman bersama, menciptakan ruang dialog tentang lingkungan untuk menciptakan kepedulian bersama itu. Dan saya sangat mengapresiasi kepada seluruh panitia dan kru Jagongan Online Indonesia Merayakan Perbedaan, bahwa pada malam hari ini kita bicara tentang semesta, tentang harmonisasi, kemudian kita bangun kepedulian bersama, dan kita bangun pemahaman bersama untuk alam yang kita cintai ini. Kemudian kita hubungkan ekoteologi itu atau harmonisasi semesta itu dengan praktek komunitas. Seperti tadi yang dilakukan oleh kawan-kawan atau masyarakat adat di Kanekes, bahwa pertanian itu tidak boleh menggunakan bahan kimia. Hari ini kita coba mengembalikan pertanian itu dengan organik, tidak menggunakan bahan kimia. Kemudian kita juga melakukan penanaman pohon secara serentak, kemudian mengembalikan fungsi lahan ke asalnya, dan mendorong kebijakan publik yang peduli terhadap lingkungan. Ini merupakan upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan alam. Karena jujur kita seperti diberi warning ya, diberi lampu merah oleh kejadian yang dialami oleh saudara-saudara kita di Aceh, bahwa ketika alam itu tidak dilestarikan, ketika alam itu digunakan dengan sewenang-wenang, dengan serakah, tanpa memperdulikan keberlanjutan dari alam itu sendiri, maka alam sendiri yang akan memberikan dampak yang dibuat oleh manusia. Dan yang terakhir, dan penutup dari saya sebelum kita berdiskusi, bahwa merawat bumi itu bukan merupakan sesuatu yang yang merupakan sesuatu yang harus kita lakukan dalam menjaga keseimbangan antara rasa syukur kita kepada Tuhan, kasih kepada sesama, dan hormat kepada alam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita bisa diskusi, kita bisa gali dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman. Demikian Ibu Moderator, terima kasih. Rahayu. Baik, terima kasih Rahayu Bu Lela Susanti. Suatu pemaparan yang sangat luar biasa dan sangat menambah wawasan kami, kita semua pada malam hari ini, tentang bagaimana perspektif penghayat kepercayaan menyikapi keseimbangan atau membuat suatu harmonisasi semesta dalam praktek kehidupan sehari-hari, bagaimana berperilaku, bagaimana menyeimbangkan, dan bahkan menerapkan untuk menjaga agar supaya alam semesta terjaga dengan baik. Baik, untuk sesi berikutnya kita langsung menuju pada sesi diskusi, yang mana pada malam hari ini telah hadir beberapa tokoh sudah bergabung dengan kita. Waktu pertama akan saya berikan kepada perwakilan agama Hindu. Di sini telah hadir Ibu Dr. Nilu Putu Kertiasi. Selamat malam Bu Nilu. Selamat malam, Ibu. Selamat Selamat malam. malam. Apa kabar Ibu? Segar sekali kelihatannya. Iya, sengkar baik. Eh, Eh, Baik, silakan untuk bisa memberikan tanggapan atau sudut pandang tentang tema yang sudah disampaikan moderator, pembicara kita pada malam hari ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Nana selaku moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati para tokoh agama yang hadir pada malam hari ini, tokoh kepercayaan, dan seluruh hadirin dalam jagongan online di malam hari ini.
Salam semua bersaudara. Salam semua saudara. Ya. Dalam kesempatan ini izinkan saya dari agama Hindu menyampaikan tanggapan. eh, Sungguh sangat menarik apa yang sudah dipaparkan dari narasumber hebat kita, Ibu Rela Susanti, eh, dengan tema dalam praktek semesta dalam kehidupan. Jadi dari tema yang disampaikan ini sangat relevan dengan ajaran agama Hindu. Jadi jika berbicara harmonisasi, di dalam ajaran agama Hindu mengajarkan bahwa kehidupan ini tidak berdiri sendiri, melainkan terjalin dalam satu jaringan kesadaran yang utuh antara manusia dengan Tuhan, kemudian manusia dengan sesama, dan juga manusia dengan alam. Nah, keselarasan sejati ini ditegaskan di dalam hukum merta, sebagaimana dinyatakan di dalam kitab suci kami, Retam ca satyam cabidat tapaso jayata. Jadi, keteraturan kosmis dan kebenaran lahir bersama dari kehendak ilahi. Jadi ketika keseimbangan kita jaga, dunia ini akan menjadi tempat yang layak untuk hidup bersama. Namun sebaliknya, jika itu diabaikan, maka penderitaan pun akan muncul tanpa mengenal adanya batas agama, suku, ataupun bangsa. Jadi melalui ajaran kami, yakni ajaran Trihitakarana, Hindu menegaskan bahwa hubungan spiritual tidak boleh putus dengan hubungan sosial. Begitu pula kesalehan pribadi tidak berarti melukiskan sesama merusak alam, apa yang seperti disampaikan narasumber kita. Jadi prinsip kami ada juga ajaran Tatuan Asi, ini menjadikan jantung etika kemanusiaan di dalam ajaran kami. Sebagaimana di dalam kitab Upanishad di sana dijelaskan, Tatuam Asi, kamu adalah dia. Jadi ketika ajaran ini mengajarkan bahwa manusia ini melihat wajah dirinya sendiri di dalam diri orang lain, itu pun sama. Jadi tidak ada kebencian, tidak ada menemukan ruang untuk tumbuh kekerasan ataupun eksploitasi akan alam. Jadi di sini sangat terang bahwasannya kamu adalah dia. Kita di sini adalah bersaudara. Dan juga di dalam ajaran kami ada yang disebut dengan hukum karma pala. Bahwa setiap perbuatan memiliki akibat yang tak terelakkan. Ditegaskan di dalam kitab suci Bhagavad Gita, Yajnar tat karmano nyatra loko yam karma bandanaha. Jadi perbuatan yang tidak dilandasi pengorbanan dan kebaikan akan mengikat manusia pada penderitaan. Seperti jika manusia mengeksploitasi alam seperti yang tadi dicontohkan. Karena itu ada juga sikap intoleran, kerusakan lingkungan, kemudian penolakan terhadap manusia akan kembali kepada kita sebagai penderitaan kepada diri kita sendiri. Untuk itu sebaliknya kita harus saling menghormati, ulas asih baik kepada sesama, kepada manusia, kepada alam, bekerja sama seperti saat ini yang dilakukan lintas iman,
maka akan berbuah kedamaian dan kesejahteraan bagi kita semua. Dan alam tidak akan bertanya apa agama kita ketika ia rusak. Dan penderitaan manusia tidak memilih korban berdasarkan keyakinan. Nah, untuk itu, bagaimana tanggung jawab menjaga keharmonisan adalah tanggung jawab kita bersama. Di Indonesia ini masyarakat yang majemuk, harmonisasi semesta menemukan makna yang paling nyata ketika umat beragama saling merangkul, saling bekerja sama antara satu dengan yang lain. Dan hal ini sejalan dengan kitab suci kami, bahwasanya ekam savipra bahuda wadanti. Kebenaran itu satu. Jadi hanya orang bijaksana yang menyebutnya dengan banyak nama. Jadi di dalam ajaran kami, dalam ajaran agama Hindu mengajarkan bahwa tujuan hidup itu bukan hanya mencapai kebahagiaan pribadi, tetapi juga jaga dita, kesejahteraan di dunia sebagai jalan menuju keharmonisan dan kedamaian yang sejati. Dan akhirnya harmonisasi semesta adalah panggilan universal, hati nurani universal untuk hidup bagaimana selaras, saling mencintai, dan juga merawat alam ini, bumi ini, sebagai rumah bersama. Dan dipertegas juga di dalam kitab kami, di dalam Atharvaveda, di sana, mata bumi pitruham pertiwi. Jadi bumi adalah ibu. Seperti tadi dijelaskan oleh narasumber hebat kita, bahwasannya peran ibu ini sangat luar biasa sekali. Jika ibu ini adalah saktinya, gitu. Jadi bumi adalah ibu dan aku adalah anaknya. Maka di sanalah persaudaraan lintas agama tidak akan berhenti. Tidak hanya menjadi slogan. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk mengakhiri, izinkan saya memberikan sebuah pantun di sini. Pergi ke hutan menanam cemara. Air mengalir jernih ke samudera. Beragam iman kita pelihara, satu kemanusiaan, satu persaudaraan semesta. Terima kasih. Salam kita bersaudara. Cakep sekali pantunnya. Salam semua saudara. Terima kasih Ibu Nilo yang sudah memberikan tanggapan dari perspektif agama Hindu, yang mana kehidupan bentuk dengan keselarasan sejati, yang mana itu harus terus dijaga, bahwa suatu korelasi yang tidak mungkin dihindari karena itu suatu keniscayaan buat kita semua. Saya rasa semua agama juga sama dengan berprinsip yang sama, cuman terkadang banyak yang masih lalai atau mengabaikan hal yang terkesan sepele itu justru menjadi suatu pematik atau pemicu terjadi berbagai permasalahan alam sehingga terjadi dampak banyak eh, apa masalah-masalah alam yang sampai sekarang sering terjadi, berbagai bencana yang betul-betul di luar kontrol kita semua. Mudah-mudahan dengan dialog IMP atau lintas iman ini kita memberikan banyak kesadaran buat saudara-saudara kita semua, karena kelalaian itu terjadi karena hilangnya kesadaran kita bagaimana kita harus berperilaku, bagaimana kita bisa harus menjaga sehingga keselarasan
dan keseimbangan semesta bisa terjaga dengan baik. Baik, kemudian selanjutnya waktu akan saya berikan kepada perwakilan dari agama Islam. Di sini telah hadir Ustadz Zubair SPHI. Selamat malam, Assalamualaikum Ustadz Zubair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Alhamdulillah sudah bisa kasih. bergabung. Alhamdulillah. Baik, langsung saja bisa disampaikan tanggapan terkait dengan tema pada malam hari ini, harmonisasi semesta dalam praktek kehidupan. Silakan Ustadz Zubair. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam semua saudara. Salam semua saudara. Atas waktunya Mbak Nana, terima kasih atas ilmunya kepada Ibu Rela. Saya manggilnya Ibu atau Ibu saja nggih. Rela Susanti dan juga tadi sudah mendahului di depan saya adalah Ibu Niluh dari perwakilan Hindu. Terima kasih atas ilmunya. Eh, saya cukup senang dan bahagia ketika semua memiliki kesamaan niat baik untuk mengubah dunia, mengubah alam semesta menjadi lebih baik, dan juga eh, semuanya alam semesta yang kita yakini merupakan sarana kita nanti berbakti bagi Tuhan dan juga untuk sekaligus sarana kita eh, menuju Tuhan untuk kembali. Sekali lagi, Alhamdulillah, terima kasih pada malam hari ini. Tema yang cukup menarik, yakni harmonisasi semesta dalam praktek kehidupannya. Jadi, dari kami, dari agama Islam, mungkin saya bercerita terlebih dahulu beberapa minggu yang lalu, di sekitar 3 minggu yang lalu di akhir bulan Desember ketika terjadi bencana di Sumatera dan juga di Aceh, saya diminta untuk teman saya menulis tentang apa terkait dengan bencana tersebut. Isinya hanya saya menulis dua hal yang menjadi sentral yang bisa kita lakukan bersama sebenarnya di dalam mengatasi semua atau untuk mengharmonisasikan alam dengan penghuni alam atau manusia itu sendiri. Yang pertama, nanti akan ada tambahan satu lagi saya kira yang perlu saya tambah untuk mengharmonisasikan lebih utuh lagi. Yang pertama, saya menulis bahwa cukuplah bencana-bencana itu dijawab dengan kalau kita di konteksnya di Indonesia, cukuplah dengan dua hal. Yang pertama itu dengan tradisi. Terus yang kedua adalah dengan agama itu sendiri. Ya, jadi saya katakan begini, kita dahulu kehidupan kita begitu harmonis. Ketika sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Rela Susanti itu sebelum ada eksploitasi korporasi, keserakahan, alih fungsi yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan, itu semua dulu alam ini begitu harmoni, begitu asri. Dan karena pada saat itu adalah masing-masing orang masih memiliki atau memegangi suatu tradisi yang baik, atau tradisi yang baik itu saya katakan hubungan manusia dengan alam itu begitu saling terpaut,
dan saling bergandeng tangan. Jadi seolah-olah alam itu adalah memberi asupan energi bagi kita, dan kita juga memberikan kemanfaat di dalam menjaga alam semesta. Saya katakan yang pertama adalah bagaimana tradisi itu mampu mencegah atau mampu membangun harmonisasi alam semesta. Saya katakan di dalam tulisan saya bahwa tradisi, salah satu contohnya adalah di dalam tradisi Jawa, itu ada ruatan. Jadi ruatan itu adalah bagaimana kebijaksanaan sebuah tradisi yang dibungkus dengan keyakinan semua warganya untuk saling berhubungan dengan alam semesta. Jadi sama ketika melakukan, mungkin ini lebih dekat dengan sebagaimana yang disampaikan Bu Nilo, bagaimana kita dengan alam sangat apa ya, seperti ibu dan anak. Itu sangat 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 dekat sekali dengan itu. Tapi kalau dalam tradisi kita itu melakukan apapun itu pasti masyarakatnya akan melakukan selamatan. Jadi selamatan itu kalau di tradisi yang lama atau tradisi masyarakat Jawa itu adalah bagaimana kita melakukan sesuatu yang terkait dengan alam itu kita lakukan bersama selamatan, ya. Kemudian kita berdoa kepada Tuhan. Kemudian dari doa itu setelah itu kita makan-makan. Nah, ya, di dalam apa yang saya ingin sampaikan adalah semua masyarakat itu diminta untuk mengetahui kondisi alamnya. Jadi ketika ada dengan begitu ya suatu tempat itu tidak akan dirusak. Nah, suatu tempat itu tidak akan dirusak, tidak akan tercemari. Apabila itu pun rusak, dia akan dengan segera dengan korelasi pengawasan bersama, alam semesta itu akan diperbaiki secara bersama-sama. Nah, makanya di dalam konteks tulisan saya itu terkait dengan hutan, ya. Selain kita melakukan hubungan dengan tradisi, itu juga masyarakat sekarang sebisa mungkin juga diberi kesempatan untuk tidak hanya menjaga, tapi itu juga memberikan manfaat secara ekonomi bagi penjaga atau masyarakat sekitarnya. Ketika masyarakat sekitarnya secara langsung mampu mengambil sisi kemanfaatan dari alam, itu secara otomatis alam itu akan terjaga dengan baik. Contohnya, saya mencontohkan begini. Ketika ada hutan, di sekitarnya ada masyarakatnya, kemudian masyarakat itu diberikan kewenangan untuk mengelola, menanami ubi, jagung, jala dan sebagainya di sela-sela pohon-pohon hutan itu sendiri. Nah, secara otomatis hutan itu akan dijaga. Karena ketika ada orang-orang lain yang tidak bertanggung jawab masuk, itu secara otomatis masyarakatnya akan mencegahnya. Tapi memang kesulitannya sebagaimana yang disampaikan pemateri kita pada malam hari ini, ketika itu korporasi kapitalisasi bekerja dengan pemerintah dan mengambil hutan secara legal atas nama pemerintah. Itu yang menjadi masalah. Tapi kalau masyarakatnya memiliki tradisi yang kuat, hubungan dengan alam di sekitarnya, saya kira akan menjadi pertimbangan sendiri bagi pemerintah ataupun korporasi yang akan melakukan eksploitasi alam yang ada di kita. Contohnya beberapa kasus di di Jawa Tengah, di beberapa tempat itu adalah atau itu masyarakatnya berani untuk menghalang
pego-pego yang akan datang kemudian dihalangi oleh masyarakat sehingga itu tidak bisa dilaksanakan untuk penggusuran itu sendiri. Ya, itu tradisi akan mampu mencegah untuk akan mencegah disharmonisasi terhadap alam semesta yang sering terjadi pada akhir-akhir ini. Saya kira semua sangat prihatin. Makanya kita harus bersama-sama bergandeng tangan untuk memberikan masukan-masukan kepada stakeholder, dan kalau saya bicara tentang stakeholder itu bisa kita lakukan dengan pemerintah, kalau kepada masyarakat kita melakukan pencerahan bagaimana alam itu yang seharusnya diperlakukan. Itu yang terkait dengan perspektif budaya. Yang kedua, yang perspektif dari agama. Ya, kalau di Islam itu sangat jelas bahwa Tuhan Allah itu menciptakan manusia untuk menunjukkan kemahakuasaan Tuhan kepada manusia. Dan juga untuk menunjukkan kemahakuasaan Tuhan bagi manusia, Tuhan memberikan tugas dan peran untuk menjadi pemimpin di alam semesta. Nah, jadi tugas kita itu sebenarnya kan dua, menghamba kepada Tuhan. Kehambaan kita kepada Tuhan itu harus kita wujudkan dengan kita mencoba memimpin atau memperindah alam semesta ini, memanfaatkan alam semesta ini untuk kebaikan manusia dan mempercepat atau memperbaiki penghambaan manusia kepada Tuhannya masing-masing. Nah, jadi di sini juga korelasi harmonisasi semesta yang terkait dengan agama, memang yang menjadi pokok di dalam agama itu keyakinan kita kepada Tuhan itu memang harus betul-betul memiliki tingkatan-tingkatan yang harus selalu diperbarui, semakin dekat kepada Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, sehingga kita mengerti amar Tuhan. Amar itu perintah Tuhan yang kita dapatkan, atau sederhananya ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, secara otomatis kita bisa melakukan memahami apa yang diperintahkan Tuhan, bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga kepada alam sekitarnya. Ya, jadi jangan dianggap penghambaan kita kepada Allah, kepada Tuhan kita, itu hanya semata-mata hanya satu person, satu hamba, saya misalnya, tapi harus dipahami bahwa kehambaan kita kepada Tuhan itu harus bersama-sama dengan lingkungan atau semesta kita, atau tetangga-tetangga kita, keluarga kita, teman-teman saudara kita, secara bersama-sama. Dengan begitu, penghambaan kita kepada Tuhan akan semakin sempurna. Terus mungkin tidak terlalu panjang lebar, saya kira dari sisi agama itu nyata bahwa perbedaan ini memiliki kontekstualisasi yang begitu penting, ya, yang begitu strategis untuk kita melakukan suara-suara bersama untuk tidak hanya kerukunan antar agama, antar manusia, tapi juga kepada alam semesta itu sendiri. Dengan begitu,
kita ke depannya harapannya memang harus sudah kita memiliki bentuk kerja yang memang bisa dirasakan oleh masyarakat atau lingkungan di sekitar kita. Itu sangat penting saya kira untuk menunjukkan keberadaan bahwa keberbedaan itu betul-betul harus dirayakan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, dan terakhir sekali lagi bahwa tradisi itu bagi kita atau bagi saya menyimpulkan di dalam tulisannya itu adalah budaya itu sebagai bentuk sopan santun kita kepada alam semesta. Sedangkan apa di dalam agama itu merupakan keterpautan kita kepada Tuhan. Dan makanya karena dua-duanya itu kita ada. Dan kita bisa dianggap ada ketika kedua-duanya bersama dengan kita. Mungkin itu terlebih dahulu, Mbak Nana. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi saya cukup senang dan bahagia pada malam hari ini. Terima kasih. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih tanggapannya Ustadz Zubair. Jadi itu suatu pemikiran yang sangat bagus ya. Cuman bagaimana nanti penerapannya sebagai antisipasi agar supaya terjadi suatu keseimbangan antara alam dengan penghuni alam. Kalau kita bicara tentang korporasi, stakeholder dan kapitalisasi ini ya serba salah kalau kita hanya minoritas, sedangkan mayoritasnya ini dengan kapasitas yang jauh lebih besar daripada kita. Langkah kecil kita ini mudah-mudahan aja menjadi suatu hal yang besar, impact yang besar ke depan. Karena ya bukan kita pesimis, tapi seperti yang kita tahu, seperti penebangan hutan. Kalau secara birokrasinya aja sudah seperti itu. Kalau kita bicara pribadi, sangat membackup dari sisi perizinannya, pelaksanaannya, eksplorasi dan eksploitasinya. Kita bisa apa? Ya memang dari tradisi itu yang bisa menjadi suatu rem. Jadi mungkin filter pertama kalau seperti yang kita tahu tradisi di Bali itu kan sangat kuat ya. Masyarakatnya bergandeng tangan untuk menolak sesuatu yang memang itu tidak menjadi suatu kebijakan buat alam atau lingkungan. Itu mungkin sebagai langkah yang sangat akurat. Saya rasa itu mudah-mudahan aja kita nanti diberikan kesempatan untuk mewujudkan pemikiran-pemikiran niat baik kita agar supaya tidak terhenti hanya sampai berdiskusi. Ya, betul. Siapa tahu suara kecil kita ini nanti ada yang mendengar dengan peran serta Tuhan dan diberikan suatu keajaiban. Yang pasti kita bersama. Iya, dengan kita bergandeng bersama dengan saudara-saudara lintas iman, Bismillah kita semua dengan tujuan yang baik akan diberikan suatu solusi yang baik. Amin, amin. Amin. Baik, terima kasih Ustaz Zubair. Ya, Waktu selanjutnya akan saya berikan kepada perwakilan tokoh agama Konghucu. Pada malam hari ini telah hadir Bapak Johan Ajuan. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Nana. Mas Johan Ajuan, lama saya mendengar suara Anda. Ya, kadang sibuk, gak ikut, ya, kelewatan. Ini pas pas enggak ngajar apa? Bisa gabung? Kelas kita udah selesai, jadi sehingga tinggal satu kelas saja di hari Minggu. Oh ya, Kalau hari itu sampai 3 kelas. Iya. Posisi di mana sekarang? Lagi di Medan, Mbak Nana. Tapi aman ya di sana? Aman, mudah-mudahan. Cuman hari itu banjir aja, Mbak. Yes, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Silakan Mensa untuk bisa memberikan tanggapan
tema kita Terima pada malam hari kasih ini. Pak Nana atas kesempatannya. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, Wito Tongkien, dan Rahayu. Salam semua saudara. Dari narasumber, Ibu Rela, juga tanggapan dari Ibu Nilu dan Pak Jubairi sangat memberi inspirasi dan menggugah kesadaran kita bahwa memang kita itu harus merawat alam. Jadi baik di Islam maupun di alir kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dari Hindu, dan juga kita di Konghucu juga memiliki yang namanya konsep kebersatuan, menyatu dengan alam itu, yang kita dalam agama Konghucu disebut Tianti dan Hei. Jadi langit, bumi, dan manusia itu harus menyatu, melebur menjadi satu. Dan juga adanya konsep yin yang, keseimbangan, bahwa manusia itu tidak bisa berdiri sendiri, dia harus mendapat support dari elemen lain di luar dirinya, termasuk di antaranya adalah lingkungan hidupnya maupun kawan-kawan sesama manusia atau juga dengan makhluk hidup yang lain. Nah, konsep seperti itu untuk zaman sekarang itu asal punya niat, itu di search aja di IT, ketik aja di ChatGPT, konsep seperti apa, semua keluar. Jadi para cendekiawan dan para cerdik pandai kita yang duduk di pemerintahan, di tempat-tempat yang mengambil keputusan dan kebijaksanaan itu, pada dasarnya mereka sangat paham dan mengerti. Namun niat dan konsistensinya untuk mewujudkan keharmonisasian antar manusia dan antara manusia dengan alam itu tidak cukup kuat, dan biasanya seperti panas-panas tai ayam, ketika bencana datang maka semua pada sibuk, lalu ketika sudah selesai maka semuanya udah lupa dan kembali ke kelakuannya yang sebelumnya. Nah, ini adalah sebuah PR yang sangat besar. Dan bila PR ini dapat diselesaikan oleh kita, anak-anak bangsa Indonesia, tentu bangsa Indonesia dengan potensi alamnya yang demikian besar, dan jumlah penduduknya yang nomor 4 terbesar di dunia, ini adalah sebuah potensi untuk menjadi negara adidaya. Namun apa daya, sumber daya manusianya itu tidak cukup kukuh, tidak cukup kokoh moralitas dan mentalitasnya di dalam mengelola dan merawat bumi Nusantara ini, sehingga semuanya berjalan masing-masing, dan lebih tepatnya adalah memperjuangkan kepentingan masing-masing dan kepentingan kelompok. Ini suatu hal yang menjadi keprihatinan kita bersama tentunya, dan tidak tahu kapan itu akan terselesaikan. Jadi kita melihat bangsa lain ya yang bisa maju itu
seperti yang dijelaskan di dalam kitab I Ching bahwa sesuatu itu dia siklus ya. Pada saat dia itu sampai titik rendah, maka dia akan berbalik ke arah perbaikan menuju ke atas lagi. Dan ketika dia berada di atas, dia juga akan melupakan segala kesulitan, dia menjadi lupa diri, menjadi angkuh dan sombong, lalu saat itu dia akan kehilangan segalanya sedikit demi sedikit ataupun terjun bebas turun ke bawah. Nah, kita lihat sejarah dunia, ya, kita katakan negara China sekarang ini, tiba-tiba dia menjadi negara yang diperhitungkan dan mampu menyaingi Amerika. Tetapi kalau kita tarik 80 tahun ke belakang atau 1 abad ke belakang, di mana China itu mengalami kondisi yang sangat parah. Dia diintimidasi, dibully oleh 8 negara dari Eropa, lalu termasuk juga Jepang. Lalu kemudian berada sampai di titik nadir terendah, hampir tidak punya harapan. Lalu kemudian mereka dapat bangkit karena kesadaran bahwa tanpa niat untuk bangkit dan memperbaiki diri, maka selamanya akan terpuruk. Nah, kesadaran itulah yang sepertinya belum kuat pada para pemimpin kita di Indonesia nih. Jadi mungkin saja kondisinya itu memang masih belum sampai titik nadir terendah. Ya, karena kita itu masih cukup makan dan masih bisa bertahan hidup dalam kondisi yang meskipun tidak terlalu menggembirakan, tetapi masih belum sampai kehabisan makanan sama sekali. Jadi semoga saja kita tidak sampai pada kondisi seperti itu, ya, di mana untuk mendapatkan sesuap nasi saja itu sangat susah. Waktu kita melihat sejarah China di 1 abad yang lalu, mereka itu mengenyangkan perut itu hanya dengan sebuah ubi yang dibakar ataupun dimasak. Dan itu pun harus rebutan, bahkan diperlakukan seperti hewan. Ya, semoga kita bangsa Indonesia ini tidak sampai pada kondisi seperti itu. Dan kita juga mungkin menghimbau kepada para cendekiawan yang memiliki idealisme yang tinggi, juga jangan segan-segan untuk berkecimpung di dalam perpolitikan, karena hanya dengan perpolitikan itulah kemudian bisa ikut serta menentukan kebijakan-kebijakan yang diambil untuk menentukan masa depan bangsa ini. Jadi memang seperti itu sistem pemerintahan yang kita anut. Jadi hanya di dalam perpolitikan itu kemudian anggota-anggotanya yang duduk di DPR, DPRD, kemudian bisa menghasilkan peraturan-peraturan yang pro rakyat, yang idealis, yang merawat bumi, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya pikir seperti itu. Jadi kita para cendekiawan yang memiliki idealisme itu sudah bukan saatnya untuk diam dan berdoa, tetapi juga mungkin harus berjuang dengan
dengan tindakan-tindakan nyata. Dari saya mungkin hanya itu saja, Mbak Nana dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Johan Ajuan atas tanggapan yang sudah diberikan. Itulah Bapak Ibu yang disampaikan dari perwakilan agama Konghucu bahwa konsep keseimbangan yin yang mana memadukan unsur langit, bumi, dan manusia yang mestinya bisa terjaga dengan baik, dengan kesadaran yang baik. Dengan harapan para cendekiawan ya, tadi istilahnya Pak Johan, melalui politik bisa menyuarakan kebaikan dengan pro rakyat, dengan kebijakan-kebijakan yang seimbang, sehingga apapun yang dilakukan terhadap alam atau lingkungan kita tidak berdampak buruk. Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan atau pendapat atau apapun, bertanya, bisa raise hand atau bisa mengetik di kolom chat. Sebelum saya lanjutkan, ini saya bacakan ada di kolom chat ada masuk. Indah sekali bagaimana masing-masing kita memiliki ajaran dan kepercayaan bahwasanya manusia bagian dari alam semesta. Bahkan dalam diri manusia terdapat unsur daripada alam semesta. Persoalannya kita sebagai masyarakat tidak lagi berdaya ketika perusak alam adalah oknum penguasa negeri ini. Kita bisa mendidik dan mengajarkan adab dan tindakan yang patut dan terlarang terhadap alam kepada anak-anak kita di rumah. Namun bagaimana kita bisa mengajarkan hal ini kepada penguasa sebagai aktor perusak alam ini? Terima kasih, salam lestari, salam semua saudara. Terima kasih Bapak Rodi Basuki memberikan suatu tanggapan dan pertanyaan agar supaya langsung dijawab oleh narasumber kita, Ibu Rela Susanti. Silakan untuk memberikan jawaban. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Siapa tadi ya? Pak Rodi Basuki ya. Rodi Basuki. Ya. Ya. Bahwa bagaimana kita mengajarkan hal ini kepada penguasa atau aktor gitu. Kita mungkin dalam hal ini tidak bisa kerja sendirian karena harmonisasi itu akan terbentuk atau tercipta dari kolaborasi antar pihak. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri, tapi kita bisa memanfaatkan hexahelix yang ada di sistem pemerintahan kita, yaitu diantaranya satu government atau pemerintah, ada juga akademisi sebagai penyedia riset, ilmu pengetahuan konsep, kemudian juga ada pelaku usaha sebagai penggerak ekonomi yang harus menjalankan bisnis ramah lingkungan, kemudian komunitas atau masyarakat, termasuk komunitas penghayat dan masyarakat adat sebagai penjaga nilai luhur, dan pelaksana langsung di lapangan. Media juga berperan dalam memberitakan tentang kondisi-kondisi alam yang sudah rusak sehingga menjadi kepedulian bersama, tidak hanya untuk masyarakat tapi juga untuk pemangku kebijakan, untuk pengusaha, terutama pelaku bisnis yang kerap kali memanfaatkan izin alih fungsi lahan itu sebagai suatu upaya untuk memperkaya diri sendiri, dan ini perlu ada teguran dari uh, pihak yang keenam, yaitu aparat penegak hukum, sehingga kerja-kerja kita itu bukan lagi kerja perorangan atau parsial, tapi memang butuh kerja kolaborasi untuk membangun atau memperingati para aktor, para pelaku yang melakukan penebangan hutan liar, melakukan alih fungsi lahan itu. Kita bisa bekerja sama, bergandengan tangan untuk menciptakan lingkungan yang harmoni gitu.
dan untuk mencegah para pelaku bisnis yang tadi yang serakah, yang tidak mengindahkan keseimbangan alam, yang berdampak akan merusak alam itu sendiri dan memberikan bencana bagi kita masyarakat dan manusia, juga makhluk-makhluk lainnya alam dunia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Nana. Terima kasih. Semoga bisa menjawab ya. Baik, terima kasih ya. Memang bukan suatu hal yang mudah kalau kita mengedukasi dengan jalur vertikal ya. Dalam artian vertikal ini birokrasi ke atas. Ya. Agak repot juga. Jadi kalau memang ini instansi ya memang harus diadu dengan sesama instansi atau minimal ya melalui seperti yang disampaikan Ustadz Zubair tadi dengan memperkuat tradisi, mungkin melalui suara, melalui eh, pemangku semacam pemangku adat dari masyarakat semua dalam suara pemangku adat memberikan ketegasan atau keberatan atau semacam memberikan warning ya dan somasi kepada instansi mungkin itu sedikit akan diperhatikan. Namun kalau kita hanya cuap-cuap apapun yang kita upayakan sepertinya itu sudah sangat banyak yang sudah melakukan hal itu. Kenyataannya sampai sekarang ini ya bencana itu masih sering terjadi karena kelalaian dalam memperlakukan alam dan lingkungan di sekitar kita. Ya memang kita serasa tidak terperdaya dengan besarnya problematika yang kita hadapi saat ini dengan segala limitasi diri kita. Namun saya sangat yakin bahwa ada yang sangat besar di belakang kita yaitu Tuhan. Semoga suara kecil kita dengan niat besar kita, tekad besar kita menjadi suatu sarana, menjadi suatu akses Tuhan menyelesaikan ini dengan baik melalui orang-orang niat yang berniat baik dan berpola pikir baik seperti apa yang sudah dilakukan para tokoh lintas iman dalam forum ini. Baik, untuk selanjutnya ini ada masuk lagi pertanyaan mungkin ya ini di room chat. Saya bacakan dulu dari Putri Indah. Belakangan kesadaran akan isu lingkungan mulai meningkat di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Apakah gerakan lokal seperti penghijauan atau pembersihan lingkungan dapat menjadi fondasi untuk membangun pemahaman yang lebih holistik tentang hubungan manusia dengan alam? Ya, langsung dijawab. Bisa langsung ditanggapi? Iya. Ya, menurut saya bagaimana kita menjaga harmonisasi alam atau jagat besar ini, kita mulai dari harmonisasi dari dalam diri kita sendiri. Karena menurut pemahaman ajaran kepercayaan bahwa jiwa-jiwa manusia yang ada di dunia itu akan menjadi ruh atau jiwa-jiwanya alam semesta. Sehingga ketika kita bisa mengharmonikan seluruh elemen yang ada dalam tubuh kita, diawali dengan niat yang baik, niat yang tulus, pikiran yang jernih, yang bersih, itu juga akan berdampak pada harmonisasi alam semesta. Dan upaya apa langkah kecil apa yang bisa kita perbuat, ya seperti tadi generasi muda, contoh kecil dari hal-hal kecil menjaga lingkungan dengan membuang sampah tidak sembarangan, atau kita biasakan atau kita budayakan membawa botol minum kemana-mana, tumbler, sehingga kita bisa mengurangi penggunaan air kemasan plastik, sehingga bisa mengurangi sampah plastik. Itu merupakan hal kecil yang bisa kita lakukan sedini mungkin gitu. Tapi hal-hal kecil tadi akan kemudian kita berdampak besar ketika kegiatan tadi terus-menerus dilakukan dan kita sebarkan virus positif ini ke masyarakat luas, dan harapannya masyarakat luas juga akan terbangun kesadaran bahwa dengan penggunaan seminimal mungkin kemasan-kemasan plastik itu akan membuat alam semesta ini menjadi lebih aman, lebih berkurang gitu sampah plastiknya.
Saya kira itu sih yang bisa saya sampaikan. Jadi dari hal kecil yang bisa hal kecil yang bisa kita lakukan ya itu yang kita lakukan itu. Tapi yang paling penting lagi adalah bagaimana kita mengharmonikan diri kita sendiri dulu sebelum kita mengharmonikan jagat dunia besar, kita mengharmonikan dulu dunia kecil gitu. Dengan berbuat baik, dengan berhati suci, berniat yang tulus. Itu mungkin Bu Nana yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Ya, memang harmonisasi memang perlu kita ciptakan dalam diri dulu agar supaya bisa membias keluar dan menjadi suatu akses positif dan memberikan energi positif untuk memberikan sumbangsi-sumbangsi dengan segala problem yang ada. Eh, ini waktu masih ada dan saya akan lempar ke audiens ya, mungkin ada yang mau menambahkan. Ini telah hadir Kiai Hanan Manan. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Nana. Nyuwun izin waktunya mungkin bisa memberikan apa ya semacam opini atau tanggapan bagaimana ini mengharmonisasikan semesta mungkin di lingkup pesantren atau pondok mengedukasi anak-anak ini seperti apa ya? Ya, ini saya mengingatkan bahwasannya memang dalam menata harmoni itu dipastikan tidak bicara individu, tapi bicara tentang kelompok besar. Artinya benar apa yang disampaikan Ibu Rela, kalau nggak salah ya namanya tadi tertulis, bahwasannya di dalam diri kita itu sebetulnya banyak perangkat-perangkat yang harus saling menjadi satu kesatuan, dan satu sama lain harus bekerja sesuai dengan yang diberikan oleh Tuhan kita sendiri-sendiri. Akal sebagai untuk menimbang, hati merasakan, ini semuanya harus seiring selangkah dalam diri kita. Baru ketika kita bicara menatap keluar pun demikian. Setiap entitas yang ada ini dipandang sebagai satu kesatuan dan kita menjadi bagian darinya. Dari sinilah berawalnya kita harus membangun circle terlebih dahulu. Karena orang baik as-solihun lis-solihan. Orang solih ya harus circle-nya dengan orang-orang solih. Itu lebih dulu. At-thayyibun lit-thayyibat. Artinya penguatan diri kita harus tahu siapa saya dan siapa saudara-saudara saya. Makanya dalam Islam wabil mu'minin wal mu'minati ikhwana, dipersaudarakan atas nama iman, baik laki maupun perempuan. Artinya harus kita bergabung menjadi satu kesatuan kelompok besar di mana yang ini seide, sejalan, senafas, satu tujuan. Bicara tentang kebangsaan pun demikian, kita harus membangun hubungan baik sesama anak bangsa yang memang pola pikir, pola apanya memang untuk kepentingan bangsa. Keumatan demikian, kita harus membangun hubungan antar satu sama lain yang memang pola pikirnya senantiasa bervisi keumatan. Ini lebih dulu ditempuh agar ada harmoni nanti. Karena dengan orang-orang baik, punya kelebihan apapun masing-masing, pasti untuk saling dukung, saling membangun. Amat parah ketika kita salah memilih circle, salah memilih sebaik apapun orang, ketika salah persaudaraannya, itu nanti muncul bibit-bibit orang-orang yang tidak sejalan, sehingga nanti harmoni itu susah diciptakan. Makanya harus melihat dulu. Lah, keragaman yang ada ini sebetulnya keragaman dari hanya tata kelola, tapi bukan sebagai bentuk pertentangan. Makanya walaupun dalam hidup semesta ini sifatnya pasti ada musuh, ada teman, itu sunnatullah kehidupan di dunia ya. Namun
kita harus bisa berpihak sebagaimana al-arwah junudun mujannata. Ruh seseorang itu memang betul-betul bagaikan satu barisan yang bisa dikomando untuk memiliki kesamaan dalam visi misi hidup. Itu harus tahu dulu. Ketika sudah tahu, ini barulah di situ ada keragaman yang harus kita, kamu profesionalitasnya apa? Kamu profesionalitasnya apa? Ini saling membangun, saling pengertian. Disitulah tercipta harmoni. Baru kita berhadapan dengan lawan. Artinya lawan itu memang orang-orang yang memang senantiasa berpikir sebaliknya. Tidak suka dengan keadaan yang tertata dengan baik. Kita ingat bahwasannya al-haq bila nidho, yaghlibuhul batil bin nidho. Sesuatu kebenaran yang sudah nyata-nyata benar, kalau tidak tertata dengan baik secara harmoninya, akan mudah dikalahkan oleh kebatilan yang di situ malah mereka teratur. Nah, untuk menjadi keteraturan inilah butuh harmoni. Makanya orang-orang baik, saya amat sangat ingin berharap IMP ini menjadi salah satu bagian circle orang-orang yang bervisi baik, sehingga siap nanti kalau berhadapan dengan sebagaimana dalam beberapa tadi ada pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan dalam chat tadi, bagaimana ketika sekarang generasi muda begini, ya kita semua tahulah karut marut keadaan simpang siur di dunia ini, khususnya Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Namun dibutuhkan orang-orang baik yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, yang ragam ini, yang punya satu visi dan misi yang sama untuk menjalin harmoni, sehingga mereka melemah. Orang-orang yang tak layak untuk ikut menata dunia dengan pola yang ingin menghancurkan ini akan lebur. Dalam dunia yang kekinian, katakanlah, bagaimana ego seorang tokoh dunia yang ingin menggugah semangat yang tidak layak untuk didengarkan, seperti ingin terciptanya perang dunia ketiga lah, katakanlah sekarang rame. Tapi dengan satu kesatuan kecil dari beberapa negara yang ingin menunjukkan perlawanan dengan yang sama, akhirnya urung nggak jadi. Nah, hal-hal inilah yang kita butuhkan. Masing-masing punya kemampuan untuk memberikan kontribusi. Tapi itu tadi, circle-nya harus tercipta dulu. Cukup, Mbak Nana. Ngapunten. Baik, terima kasih. Matur nuwun sangat ya Hanan atas tambahan opini. Bentar, suara saya feedback. Jadi dari Yai Hanan itu tadi sudah kita dengar bersama circle yang menjadikan suatu parameter kebaikan akan bisa kita wujudkan, keselarasan bisa kita ciptakan apabila circle telah terbentuk dengan baik, karena apapun niat baik, rencana baik atau konsep sebaik apapun, jika itu suatu circle-nya tidak terbentuk dengan baik, akan terkontaminasi dengan hal-hal keburukan akan yang mana akan menjadikan suatu pembatalan atau ketidaksesuaian jalan atau tidak jadi terwujud, menjadi suatu yang batil atau yang buruk, yang jelek itu tadi. Ini saya lihat ada Bante Teja. Alhamdulillah sudah bisa hadir ini Bante Teja. Selamat malam Bante. Sugeng dalu, selamat malam. Itu. Selamat malam. Bagaimana? Selamat malam. Posisi di mana Bante? Saya menika wonten Medan. Oh, di Medan, dekat dengan Pak Johan Ajuan ini. Iya, betul. Ini tadi baru pulang dari Medan. Ini apa namanya? Aceh Tamiang. Oh, Baru masuk.
Nah, Bante di Bante Medan semakin gimana, Bante? keliling semakin bugar. Ini saya ada di daerah Deli Serdang, Oh, dari Pinggir. Serdang. Nginap Ya. di sana, Bante. Ya, ada di sini beberapa hari sih. Oh, Cuma dari mungkin Serdang. rencananya besok ke Simalem, baru Oh, tanggal 22 ke Jakarta. oh, si malam Kalau ada bagus. yang berkenan di Jakarta, mungkin nanti bisa ikut merapat acara pengukuhan rumah moderasi di Pondok Labu tanggal 20, 25-26 di tempatnya Bante Dhamma Subo, sesepuh kita yang biasanya juga bergabung sama kita. Monggo nanti kalau ada yang waktunya bisa. Diumumkan di grup Bante. Kemarin kalau tidak salah sudah di-share sama Bante Dhamma Subo. Oh, ya. Ya, oke, nanti kita Ini, infokan terima ke kasih kawan-kawan. undangannya Terima Bante. kasih. Saya ini suruh ngapain? Ya, sementara ngomong dulu Bante. Sudah ngomong ya. Karena kurang lengkap Oh kalau gitu. Bante tidak menambahkan perspektif dari Buddha. Ya, terima kasih. Ya, biasanya buka dengan salam dulu ya. Salam semua Silakan. saudara, salam Pancasila, merdeka. Merdeka. Ya, terima kasih. Eh, Kemarin saya waktu ada di Alas Purwo sempat duduk-duduk, rileks begitu. Kemudian saya membuat slogan Nusantara bangkit, Nusantara jaya. Jaya, jaya, jaya. Indonesia luar biasa. Nanti harus dibumikan juga. Nusantara bangkit, Nusantara jaya. Jaya, jaya, jaya. Indonesia luar biasa. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan ke saya. Jadi saya hanya akan menambahi saja apa yang kurang. Dan kalaupun nanti ada yang kelebihan, mohon saya dimaafkan. Begitu. Jadi memang kalau bisa diibaratkan racikan masakan hari ini rasanya sudah apa enak begitu. Jadi mungkin saya tinggal ngasih sedikit garam atau mungkin ada kurang cabai, kurang pedas begitu ya. Semoga nanti yang sedikit ini bisa menambahi yang sudah disampaikan dari semua tokoh agama yang ada. Jadi saya ngambil dari Gus Manan tadi tentang kita memang harus memiliki satu kesadaran yang muncul dari semua orang, bahkan semua makhluk ya. Seperti Buddha pernah mengatakan bahwa semua orang itu takut dengan hukuman. Semua orang takut dengan penderitaan. Semua orang, semua makhluk itu takut dengan yang namanya kematian. Jadi ada kesamaannya. Ada kesamaannya, juga sama-sama ingin hidupnya bahagia. Mungkin kita bisa mendengar atau sering mendengar kalimat banyak jalan menuju ke Roma. Jadi tujuannya sama. Semua orang, semua makhluk tujuannya adalah untuk damai, untuk bahagia. Nah, untuk mencapai kedamaian, untuk mencapai kebahagiaan, ini jalannya berbeda-beda. Walaupun berbeda, harapan saya itu jalannya tetap benar. Karena kalau misalnya itu jalannya berbeda tapi tidak benar, itu tidak akan mengarah pada apa yang menjadi tujuan kita bersama, yaitu damai dan bahagia. Jadi kita yakin bahwa nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebenaran yang bersifat universal, ini apabila kita jadikan pedoman untuk menjalani kehidupan, ini akan mengarah kepada kedamaian, mengarah pada kebahagiaan. Tetapi yang sebaliknya, untuk hal-hal yang tidak benar, apabila itu dijadikan pedoman, itu akan mengarah pada hal yang sebaliknya.
tidak damai, tidak bahagia. Sedangkan yang kita harapkan itu bukan tidak damai, tidak bahagia, tapi yang kita harapkan adalah kedamaian dan kebahagiaan yang menjadi tujuan bagi semua. Nah, untuk menciptakan kedamaian yang menjadi harapan bersama itu, tentu ini perlu kesadaran semua untuk memulai dari diri masing-masing. Jadi kalau kita ingin menciptakan dunia yang damai, harus dimulai dari kedamaian diri sendiri dulu. Kalau diri sendiri saja tidak damai, maka di dalam keluarganya pun itu tidak akan damai. Kalau di dalam keluarga sudah damai, maka dia akan bisa menciptakan juga kedamaian di dalam lingkungan, di dalam masyarakat, di dalam negaranya, dan bahkan bisa berkontribusi untuk mewujudkan kedamaian dunia yang menjadi harapan kita semua. Nah, maka karena itu perlunya pengendalian diri dari hal-hal yang tidak baik tadi dan mengupayakan untuk hal-hal baik untuk tetap dipertahankan atau terus ditingkatkan begitu. Karena kita yakin bahwa walaupun yang kita pegang itu adalah nilai-nilai kebenaran, ini tingkatan dari kesadaran untuk mencerna dari kebenaran itu sangat berbeda-beda. Jadi tingkat keyakinannya tidak sama, walaupun sama-sama bahwa kalau kita berbuat buruk nanti menimbulkan kekacauan. Kalau kita berbuat kebajikan, maka akan mewujudkan kebahagiaan. Tapi tingkatan keyakinan dari satu orang ke orang yang lain tentu tidak sama. Ya, saya mau mempraktekkan nanti kalau luang waktunya. Atau ada juga yang berpikir, saya akan luangkan waktu untuk bisa melakukan itu. Atau ada juga yang harus dipaksa dan terpaksa untuk mau melakukan hal-hal yang memiliki nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi tingkatannya sudah berbeda. Walaupun tingkatannya berbeda, ya harapannya sih yang sudah mapan itu menjadi suri toladan dan mengajak yang belum mapan. Gitu. Nah, itu dari tingkatan keyakinannya. Untuk tingkatan pengetahuan dan juga kebijaksanaannya juga tidak sama. Jadi seperti hanya dari apa yang sudah disampaikan. Tentu dari masing-masing orang untuk mencerna, untuk menyikapi, melihat sudut pandang dari apa yang disampaikan tentu berbeda-beda sekali. Jadi kalau bisa diibaratkan sebuah satu permasalahan begitu, kalau kemudian dilihat dari sudut pandang yang berbeda dari 10 orang, pasti pendapatnya tidak sama. Tapi semuanya akan mengarah kepada satu tujuan sebenarnya tentang nilai-nilai kebajikan, tapi sudut pandangnya tidak sama, yang menandakan bahwa kesadaran tentang kebenaran, nilai-nilai kebenaran itu dari masing-masing orang itu tidak sama. Tidak sama. Jadi kalau semakin pengetahuannya luas, semakin bijak, tentu akan semakin mudah untuk dia menggunakan waktunya, sarana-sarana yang dimiliki dalam hidupnya untuk melakukan hal-hal yang memiliki nilai-nilai kebajikan tadi. Nah, maka karena itu di sini hanya poinnya 2, tentang bagaimana kita itu memiliki keyakinan yang benar bahwa keburukan yang kita lakukan baik melalui pikiran, ucapan, perilaku kita itu hanya akan menimbulkan kekacauan, menimbulkan ketidakdamaian dan tidak mewujudkan kebahagiaan. Dan nilai-nilai kebajikan yang kita lakukan itu bisa membuat kita semuanya hidup damai, hidup bahagia. Dan untuk mempraktekkan, melaksanakan pun juga pengetahuan masing-masing orang tidak sama. Tapi tentu semuanya sepatutnya dalam koridor tentang nilai-nilai kebajikan. Walaupun tidak sama boleh, tapi kita tetap pada nilai-nilai kebajikan. Walaupun nanti tingkat kemampuan untuk mempraktekkan, melaksanakan pun dari satu orang ke orang lain juga tidak sama. Yang sudah baik ya dilanjutkan, yang belum baik ya semoga segera sadar, segera bertaubat, dan kemudian memanfaatkan waktu
yang dimiliki dalam hidup ini dengan sebaik-baiknya untuk senantiasa berbuat kebajikan. Nah, tadi saya sempat memang berkunjung ke Aceh Tamiang dan sempat berbicara dengan korban banjir yang ada di sana juga. Ya, jadi mereka pada saat terjadi itu ada yang merasa, wah ini sudah kiamat karena di mana-mana waktu itu terjadi banjir yang luar biasa, rumah-rumah hanyut, dan bahkan mati lampunya juga, komunikasi juga terputus begitu. Jadi orang dalam kegelapan itu pada teriak-teriak minta tolong ya, enggak tahu siapa yang minta tolong lah, wong gelap-gelap gulita seperti itu ya. Jadi mereka mungkin merasa, wah ini sudah akhir dari kehidupan. Walaupun ternyata yang berakhir bukan hanya bukan di seluruhnya, tapi hanya di wilayah mereka karena adanya musibah banjir kemarin. Nah, pada saat kondisi seperti itu tentu ini menjadi hal yang perlu untuk kita sikapi bersama bagaimana supaya kita tinggal di alam semesta ini tidak merusak alam, walaupun kita ingin sejahtera, ya kesejahteraan yang kita harapkan ini jangan sampai merusak alam yang kemudian menimbulkan musibah bencana yang bukan hanya menelan harta kekayaan, tapi juga sampai korban nyawa. Jadi ada satu cerita yang juga sangat tragis juga dari satu peristiwa. Ada seorang suami istri begitu. Suaminya ini lagi bekerja, dia sebagai sopir dari sebuah perusahaan begitu. Nah, waktu itu dia tempatnya sudah terjadi kebanjiran, sudah semata kaki dan dari waktu ke waktu semakin tinggi. Nah, dia sebenarnya sudah diajak oleh teman-temannya, keluarganya, saudaranya untuk dievakuasi. Tapi jawaban dia, saya tidak akan pergi, saya akan menunggu abang di sini, menunggu suaminya pulang gitu ya. Nah, sang suami juga begitu. Walaupun dia kerjanya sangat jauh sekali dari tempat rumahnya itu perkiraannya 1 jam begitu, dia tetap berpikir, aku akan pulang. Jadi mobilnya sempat ditinggal juga karena memang tidak bisa digunakan untuk menjangkau rumahnya, ditinggal. Jadi dia harus berjalan cepat untuk menuju rumahnya mengingat istrinya. Jadi istrinya itu menunggu sampai suaminya datang. Dan sang suami pun juga berpikirnya, aku harus pulang untuk bersama dengan istrinya. Tapi karena banjir semakin tinggi, suaminya tertahan di camp. Nah, sang istrinya ini rumahnya sudah tenggelam gitu. Nah, orang-orang sudah mikir, wah ini sudah lewat ini. Nah, ternyata di situ ada alat berat yang ada tempatnya untuk mengais-ngais itu lagi diparkir di depan rumahnya orang ini. Jadi ternyata si ibu tadi berenang dan naikin alat berat itu. Jadi dia selamat ada di situ. Jadi akhirnya setelah ada tim SAR, ya sang ibu mau dijemput karena suaminya sudah menunggu di di tempat camp begitu. Jadi itu satu peristiwa yang membuat kita sendiri, wah begitu luar biasanya seorang istri dan kesetiaan seorang istri dan juga perjuangan seorang suami untuk mempertahankan supaya mereka tetap menjadi satu untuk menghadapi kondisi yang tidak memungkinkan untuk mereka bersatu, tapi ternyata mereka masih bisa bertahan dan bersatu selamat sampai sekarang. Nah, maka dari itu ini ada satu peristiwa atau akibat dari kita tidak harmonis dalam menjaga alam, tidak harmonis di dalam hubungan kita dengan diri kita sendiri yang kita selalu diperbudak oleh nafsu. Jadi memang nafsu ini membuat kita ini tidak akan pernah puas. Tidak punya, pengen punya, sudah punya, pengen banyak, sudah punya banyak pun masih merasa terlalu sedikit. Sehingga yang terjadi kita terus mencari dan terus mencari sampai merusak alam dan kemudian menimbulkan musibah bencana yang begitu besar yang berakibat fatal. Ini yang saya sampaikan sedikit, terima kasih.
Harapan saya Ibu Asa sekalian dimanapun selalu menjaga kondisi kesehatan dan semoga sehat rohaninya, sehat jasmaninya, sehat lingkungannya, dan juga sehat kantongnya. Salam semua saudara, salam Pancasila, merdeka. Nusantara bangkit, Nusantara jaya, Indonesia jaya, jaya, jaya. Jaya, jaya, jaya. Indonesia luar biasa. Indonesia luar biasa. Suatu tanggapan yang luar biasa sebagai penutup pertemuan kita pada malam hari ini. Kita sudah di penghujung waktu, Bapak Ibu. Jadi sebelum kita akhiri waktu akan saya berikan kepada narasumber kita pada malam hari ini untuk memberikan closing statement. Baik, terima kasih Ibu Nana yang telah memberikan kesempatan untuk statement terakhir dari dialog kita pada malam hari ini. Yang ingin saya highlight adalah bahwa harmonisasi semesta itu bukan sebuah teori untuk kita hanya berhenti di diskusi kita malam hari ini, melainkan sebuah laku yang harus kita jalankan. Sekecil apapun upaya yang kita lakukan untuk mengharmonisasikan seluruh alam semesta itu merupakan upaya yang akan berdampak bagi harmonisasi itu sendiri. Kemudian ketika kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga diri kita sendiri. Sebab dunia ini bukan warisan dari leluhur, melainkan titipan untuk anak cucu kita. Mari kita teruskan semangat memayuh-hayuning bawana, mempercantik dunia yang sudah indah, dimulai dari kebersihan hati, kesantunan budi, dan kelestarian bumi. Rahayu. Demikian Ibu Nana, closing statement dari saya. Terima kasih. Ibu Rela Susanti, sebentar, mohon maaf, ini saya ke-mute. Bapak Ibu, dengan adanya closing statement yang sudah diberikan oleh narasumber kita telah sampai pada akhir waktu dalam sesi dialog atau jagongan online MP pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah kita dapatkan malam hari ini tidak hanya menjadi kata, tapi kita akan menjadi suatu nyata, menyatakan bersama dengan langkah sekecil apapun yang kita bisa untuk menjadi sesuatu yang besar dengan izin Tuhan tentunya. Semoga langkah kecil kita ini menjadi suatu yang besar, yang bermanfaat, yang bisa menjadikan suatu pemicu atau pematik harmonisasi semesta dalam kehidupan kita bersama. Saya Nana sebagai moderator yang telah memandu acara pada malam hari ini. Saya mohon maaf atas keterbatasan saya. Semoga kita diberikan waktu yang lebih baik untuk ketemu kembali dalam kondisi yang lebih baik lagi. Selamat malam semuanya. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Mbak Baik, Nana. Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, kita telah sampai di penghujung jagongan online Indonesia Merayakan Perbedaan malam ini. Sebagai benang merah dari seluruh pemaparan, narasumber mengingatkan kita bahwa merawat bumi bukanlah tugas tambahan, melainkan laku spiritual. Sebuah kesadaran hidup untuk menjaga keseimbangan antara rasa syukur kepada Tuhan, kasih kepada sesama, dan hormat kepada alam semesta. Kesadaran ini menuntun kita untuk belajar memandang perbedaan dengan lebih bijak, menemukan nilai-nilai bersama, serta melangkah seiring dalam visi dan misi yang sama. Sebagaimana semangat yang terus kita jaga bersama Indonesia merayakan perbedaan. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga refleksi malam ini tidak berhenti di ruang diskusi, tetapi menjadi praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana cara kita berpikir, bersikap, dan merawat relasi dengan sesama serta semesta.
Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber, Ibu Rela Susanti SPM SOS. Terima kasih Ibu, dan juga kepada moderator Mbak Nana yang sudah membantu jalannya diskusi dengan luar biasa, dan kepada seluruh peserta yang telah hadir dengan hati yang terbuka. Izinkan kami menutup jagongan malam ini dengan pantun penutup seperti biasanya. Saya akan bacakan satu pantun. Bumi dirawat dengan penuh rasa. Alam dijaga dengan cinta sejati. Syukur pada Tuhan, kasih pada sesama. Harmoni semesta pun hidup kembali. Ya, itulah pantun penutup dari saya. Terima kasih dan salam semua saudara. Salam dari Kota Mekah, Salam Saudi semua Arabia saudara. untuk seluruh peserta dan simpatisan IMP. Salam semua saudara. Terima kasih Bapak Ibu. Salam semua saudara. Terima kasih kepada seluruh teman-teman. pemenangga. Ya, sampai jumpa Senin mendatang. Saya izin pamit ya Bulan, Nana. Terima kasih atas Ya, kesempatan terima kasih Terima kasih kami. semuanya. Mohon maaf atas Terima kekurangan. kasih semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Ya, Mbak Ulan, semoga pergi selamat, pulang juga membawa Mas selamat. Amin. Terima kasih Bante. Amin, amin. Ya, Terima kasih salam Bapak. untuk semua rombongan ya. Baik. Ya, terima kasih Bante. Oke, pamit Ya, dulu sehat semuanya. selalu. Selalu, amin. Sehat selalu. Terima kasih.